Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi sedatengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Semeton Bali irengang tembang puniki niki wanta untuk Bali elinyang sami nangun sakir tilo ke Bali sane kedadosan visi Bali mangke semeton Bali sami ngiring sarang-sarang jaga alam Bali. Podcastnya UPTD Kesrat. Dan ini merupakan program daring kesehatan pengobatan tradisional. Perkenalkan, nama saya Monik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar kesehatan tradisional. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa itu UPTD Kesrat. UPTD Kesrat atau UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. UPTD ini merupakan UPTD yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Podcast UPTD Kesrat beralamat di Jalan Ceknyakdi nomor 1 Reno Denpasar. Untuk posisi tepatnya itu, UPTD ini berada di sebelah utara gedung BPJS Kesehatan dan di sebelah timurnya gedung Narigraha. Di UPTD kami ada 2 jenis layanan. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Tadi ada kesalahan teknis, jadi kami lanjut sekarang. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit tentang layanan di UPTD Kesrat. Di sini terdapat 2 jenis layanan. Yang pertama, layanan kesehatan tradisional, dan yang kedua itu layanan kesehatan olahraga. Pada layanan kesehatan tradisional ada pelayanan spa atau sehat pakai air, ada akupuntur, ada akupresur, dan pijat refleksi, dan juga ada pelayanan estetika dan konseling tradisional. Di layanan kesehatan olahraga terdapat yoga, ada fitness, ada pengecekan kebugaran, dan juga konsultasi olahraga. Pertanggal 1 Desember, UPTD Kesrat sudah buka setiap hari dari Senin sampai Minggu. Pada hari Senin sampai Kamis kami buka jam 7.30 sampai 14.30. Dan untuk hari Jumat dan Sabtu kami buka 7.30 sampai 11 sampai 1. Dan untuk hari Minggu kami buka 7.30 sampai 14.30. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu KUPT kami, Dr. Chandra, pada Kasih Kasubag di UPTD Kesrat yang sudah mendukung acara ini, podcast perdana kami ini. Nah, untuk mengefisienkan waktu, pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu layanan, yaitu layanan akupuntur. Sudah bergabung bersama kita semua narasumber pada hari ini, yaitu Kak Panji. Ya. Selamat pagi Kak Panji. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, tentunya luar biasa. Ya. Nah, sebelumnya Kakak boleh memperkenalkan diri kepada semua sobat Kesrat. Oh iya. Tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Igusti Bagus Panji Widiatmaja. Saya adalah seorang praktisi akupuntur yang sudah melakukan praktek akupuntur selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Iya, saya di sini adalah sebagai koordinator akupuntur, yaitu di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. Iya, di mana saya merupakan lulusan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta yang
letaknya di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, yang Moni pengen tahu nih Kak, yang Moni tahu itu akupuntur ditusuk pakai jarum, apa benar seperti itu? Kan itu kalau ditusuk pakai jarum agak sakit ya. Mungkin boleh Kakak jelaskan sedikit? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Umumnya masyarakat memang mengenal akupuntur sebagai tusuk jarum, terapi tusuk jarum gitu. Nah, dan banyak sekali masyarakat di seluruh Indonesia, Nusantara khususnya di Bali takut dan khawatir akan sakitnya tusukan jarum itu. Ya. Tapi perlu diketahui juga bahwa akupuntur itu sebenarnya bukan terapi yang menakutkan, hanya saja mindset dari masyarakat yang membuat bahwa terapi akupuntur itu menyakitkan gitu. Iya. Jadi awalnya itu mulai dari lahir di negeri Cina atau Tiongkok, di mana pada saat itu banyak praktisi-praktisi secara turun-temurun melakukan pengobatan tradisional Cina namanya. Jadi dulu sebelum ada ilmu medis atau dikenal sebagai ilmu kedokteran barat konvensional itu, sudah terdapat ilmu tradisional dari 5.000 tahun yang lalu. Jadi akupuntur ini merupakan suatu cikal bakal dari ilmu kesehatan yang ada sekarang. Gitu. Jadi sebelum ada operasi pembedahan atau obat-obatan kimia, akupuntur ini sudah jauh lebih dulu ada. Saya bahas satu persatu ya, dari sejarahnya dulu. Akupuntur ini apa sih? Akupuntur itu berasal dari dua suku kata, dari bahasa Yunani, daripada yaitu akus yang berarti adalah jarum, dan puntura yang berarti tusuk. Nah, jadi bahasanya tusuk jarum. Nah, jadi akupuntur itu adalah suatu layanan kesehatan di mana menggunakan jarum sebagai medianya, yang gunanya untuk meregulasi fungsi-fungsi dari tubuh kita sehingga kita dapat seimbang dan sehat kembali. Apa di bagian mana kiranya bisa ditusuk jarum itu Kak? Jadi akupuntur ini kan banyak terdapat titik-titik akupuntur ya. Ada kurang lebih 350 titik di dalam tubuh, di mana itu dapat diakses melalui jalur meridiannya. Jadi ketika jarum itu ditusukkan, maka saya perkenalkan dulu jalur meridian ini ya. Jalur meridian ini adalah jalur imajiner yang sudah dari zaman dahulu dipercaya dapat memperlancar energi vital yang ada di tubuh kita dan juga aliran darah. Jadi ketika jarum itu ditusukkan ke titik akupuntur, secara tidak langsung akan mempengaruhi fungsi tubuh sehingga terjadi homeostasis atau keseimbangan tubuh. Jalur meridian itu bisa terlihat atau bagaimana kan? Belum ada penelitian yang bisa membuktikan jalur meridian ini. Tapi percaya atau tidak percaya bahwa ketika jalur ini sudah lancar dan terkoneksi dari titik akupuntur satu dan lain, maka secara tidak langsung bisa membuat regulasi fungsional di dalam tubuh. Untuk pemirsa di rumah boleh bertanya di kolom komentar. Nanti kita akan saya akan bacakan dan Kak Panji akan menjawab pertanyaannya. Ya. Jangan lupa juga di-share ke teman-temannya untuk pemirsa yang udah nonton di live streaming ini melalui Facebook dan YouTube. Wah, sudah banyak ini ya yang bergabung bersama kita ya. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Ada dari Pak Anok, So Healing Bali, ini sajo kalau kamu nih terapi Pangjos. Mari Bapak bisa datang ke UPTD kami untuk menikmati layanan. Nah, untuk menikmati layanan bisa mendaftar dengan Speed ID. Cari aja di Speed ID UPTD Kestrat, grup kapital semua. Di sana ada layanan yang tersedia di kantor kami. Baik, saya lanjutkan ya karena ini baru hadir. Ya. Mantap, sukses dan jaya ke depannya dari Made Dwi Kartina. Oke, terima kasih Ibu Made Dwi Kartina. Terima kasih Ibu Nyoman Marini, UPTD Kestrat memang mantap, semangat. Terima kasih. Ayo sudah Bapak menonton. Ibu yang ingin bertanya barangkali ingin tahu lebih dalam akupuntur itu apa, bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Kolom komentar.
Saya lanjutkan ya. Ini jadi tadi kan kita membahas tentang akupuntur dan bagaimana dia bisa menyembuhkan. Nah sebenarnya akupuntur ini juga saat ini dikembangkan ya di berbagai belahan dunia, bukan hanya di Indonesia. Awalnya memang dari Cina, kemudian dia masuk ke Asia, ada di Singapura, Jepang, Korea Selatan. Nah, di negara-negara tersebut memiliki metode-metode sendiri yang dikembangkan di negaranya. Jadi akupuntur itu bukan hanya dari 350 titik tadi, tapi sudah ada pengembangannya sendiri. Kemudian masuk ke benua Australia, ke Eropa, bahkan Amerika. Oh, sudah mendunia ya Kak ya? Sudah sangat mendunia. Nah, di abad ke-20, bahkan akupuntur ini sudah mulai ada risetnya, riset kesehatan. Jadi bagaimana kita membuktikan secara ilmiah bahwa akupuntur ini bisa untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Jadi nanti makanya ini adalah cikal bakal dari ilmu akupuntur medik namanya. Gitu. Ilmu akupuntur medik. Oh, akupuntur medik. Apakah? Oh iya, ada tradisional juga ya tadi? Iya, cikal bakalnya emang dari tradisional, kemudian muncullah akupuntur medik ini. Itu bisa dikombinasikan jadi satu Sangat untuk bisa, sangat bisa. Jadi dengan kombinasi kedua ilmu ini akan tentunya bisa lebih efektif jika diterapkan atau diaplikasikan kepada masyarakat yang memiliki gangguan kesehatan tentunya. Sudah ada yang bertanya atau belum? Sudah ada yang bertanya? Ya karena belum, saya sambung lagi ya. Iya boleh Kak, lanjut. Aduh. Nah, apa sih tujuannya akupuntur itu sendiri? Apa untuk orang sehat saja atau orang sakit juga bisa? Nah, tujuan menusukkan titik akupuntur ini sebenarnya untuk melancarkan aliran energi dan darah yang ada di tubuh kita, di mana darah itu membawa asupan nutrisi, oksigen yang tentunya berguna untuk meregenerasi sel yang ada di tubuh kita sendiri. Itu jadi maka dari itu dengan lancarnya energi dan darah tadi melalui jalur meridian dan pembuluh darah tentunya, jadi tubuh itu mendapat efek terapeutik sehingga dapat seimbang dan sehat kembali. Nah, di UPTD Kesra juga ada layanan akupuntur. Nah, Kak Panji ini yang memberikan pelayanan. Ada akupuntur apa aja sih, Kak? Akupuntur dibagi dua ya, iya. Dibagi tiga, maaf. Tiga. Jadi yang pertama adalah akupuntur kesehatan, di mana orang yang memiliki gangguan-gangguan kesehatan ingin untuk sembuh tentunya bisa datang ke sini. Kemudian yang kedua adalah akupuntur kebugaran. Akupuntur kebugaran itu adalah orang yang sehat datang ke sini, akan tetapi ingin menjaga atau memelihara kesehatannya. Jadi ada fungsi promotif dan preventifnya juga. Masyarakat bisa untuk meningkatkan derajat kesehatannya melalui akupuntur kebugaran. Dan yang ketiga ini, Apa itu? paling Ini diminati menarik, oleh masyarakat, ada akupuntur estetika namanya. Oh, iya. Para ibu-ibu yang ingin awet muda, yang memiliki wajah kinclong, badan slim bagus, itu bisa melakukan akupuntur estetika, di mana dibagi menjadi akupuntur di wajah itu untuk menghilangkan kerutan, menghilangkan bintik-bintik hitam atau melasma, menghilangkan jerawat atau akne yang ada di kerutan-kerutan, wrinkle itu, kantong mata, eye-bag, bisa sekali. Misalnya lengannya besar itu, ibu-ibu tapi kayak pemain sumo itu juga bisa. Gitu. Atau perutnya buncit, ya kita sering. Bisa menyuruskan pipi? Bisa tentunya. Apakah sudah ada yang bertanya? Apakah sudah ada yang bertanya? Nah, tadi kan ada 3 tuh kakak bilang. Kalau untuk klien-klien atau pelayanan yang sering datang itu biasanya apa aja yang lebih diminati antara ketiga akupuntur itu? Tentunya untuk sekarang ya, kita kan baru buka kembali di bulan April itu sampai dengan Desember akhir tahun ini. Yang paling banyak diminati itu adalah akupuntur kesehatan. Karena di era pandemi ini banyak ada orang yang sakit. Dan yang kedua adalah akupuntur estetika. Ibu-ibu tentunya pengen tampil awet muda dong, cantik dong. Nah, apakah ada komentar? Ternyata di sini ada kesalahan teknis ya, pertanyaan tidak terbaca.
Jadi komennya agak macet di Komennya sini. agak macet. Mungkin bisa dibacakan ya? Mungkin Oh iya, ada kru. dibantu. Terima kasih. Iya. Maaf permisa, kami pakai bantuan dari handphone ya. Oh, sudah banyak ternyata. Kitanya yang ketinggalan. Kita yang Iya. ketinggalan. Nah, saya akan bacakan salah satunya dari Made Dwi Kartina. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Mau tanya nih Kak, katanya. Ya. Pengobatan dengan metode akupuntur ini berapa kali treatmentnya biasanya untuk terlihat reaksi-reaksi di tubuh kita? Ya. Jadi untuk treatmentnya tersendiri itu berbeda-beda ya setiap orang. Jadi kalau misalnya dia respon tubuhnya bagus, tentunya akan lebih cepat untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Jadi untuk kasus-kasus akut atau yang baru-baru saja, mungkin dalam 3 sampai ya paling lama 12 kali terapi lah, itu sudah ada hasilnya. Tapi untuk kasus kronis, seperti misalnya dia terkena post-stroke, terkena misalnya kasus-kasus berat, diabetes mellitus gitu, itu tentunya memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Lumayan juga ya Kak ya. Nah, ini ada komentar lagi nih dari Mang Ebit Azhar. Katanya jarumnya gede-gede nggak sih Kak untuk akupuntur? Menurut Moni gede apa kecil? Mungkin ada yang gede, mungkin ada yang kecil. Gimana Kak? Jadi nggak perlu khawatir masyarakat semua ini ya yang mendengarkan live streaming. Jarumnya itu sangat tipis. Ukurannya 0,025 mm, ada 0,013. Nah itu milimeter loh, bayangkan. Jadi satu jarum kita kalau biasa disuntik atau diinfus itu bisa dimasuki jarum akupuntur sebanyak 12 buah. Bayangkan bagaimana tipisnya. Jarumnya elastis, bisa dilengkungkan, jadi minimalis rasa sakit atau painless. Ya. Terima kasih Kak Pandia. Ini juga ada yang tanya nih dari Teddy Indrawan, Rahajang Semeng. Rajang Semeng tadi. Teddy. Nah, Tiang mau bertanya, di mana sekiranya tempat praktek akupuntur ini? Nah, kita UPTD Kesrat ini beralamat di Jalan Cuknyakdi nomor 1 Renonden Pasar. Untuk lebih lengkapnya, berada di sebelah utara gedung BPJS Kesehatan dan di sebelah timurnya gedung Narigraha. Dan dia bertanya juga, kapan sih sekiranya Bentar Moni, saya sambung pertanyaan tadi ya. Ya, boleh. Ya mungkin kalau yang mau ke sini bisa langsung ke sini, alamatnya dari Moni tadi ya. Kalau yang jauh-jauh nih, yang dari luar daerah, misalnya di Singaraja itu jauh di ujung utara, atau dari Negara, terlalu jauh kan ke sini, jadi secara cost effectiveness itu sangat kurang. Jadi bisa melakukan pengobatan di poliakupuntur, misalnya di RS terdekat yang ada poliakupunturnya bisa. Kemudian di puskesmas yang sudah terintegrasi dengan terapi akupuntur bisa. Kemudian di praktek mandiri akupuntur atau Gria Sehat. Pokoknya di mana ada pelayanan seperti ini pasti ada akupunturnya. Iya. Ya, terima kasih Kak Panji. Tadi apa lagi pertanyaannya? Ini ada lagi. Kapan sih sekiranya kita melakukan akupuntur gitu? Kalau sekiranya melakukan akupuntur itu saya rasa bebas ya. Mau saat dia sakit atau mau saat dia sehat, itu boleh saja untuk melakukan akupuntur. Jadi kan tujuannya berbeda. Dikala kita sehat, kita memelihara dan meningkatkan kesehatan. Dikala kita sakit, kita merehabilitasi sehingga bisa sembuh kembali. Baik Kak. Nah, ini ada dari Ririn Ika Wahyuni. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu. Izin bertanya, jadwal pelayanannya setiap hari apa saja Kak, dan penyakit apa aja yang bisa ditangani dengan terapi akupuntur? Ya. Kayak Moni udah jelas ya tadi menjelaskannya, tapi ya saya jelaskan kembali Ya, boleh. deh. Kalau untuk di UPTD Kesrat sendiri, jadwal pelayanannya itu setiap hari tentunya buka mulai dari 1 Desember kemarin, di mana di hari Senin dan sampai dengan Kamis itu buka dari jam 7.30 sampai dengan 14.30, kemudian di hari Jumat sampai dengan Sabtu, Jumat dan Sabtu maksud saya, itu dari pukul 7.30 sampai dengan 13.30, dan di hari Minggu sendiri nih buat teman-teman yang misalnya bekerja atau tidak memiliki waktu di hari Sabtu dan Senin sampai dengan Sabtu, bisa datang di hari Minggu tentunya dengan jam pelayanan yang
cukup panjang ya, dari 7.30 sampai dengan 14.30. Kalau masih belum jelas bisa tanya aja di sosial media kami. Tadi juga ini masih nanya Kak, penyakit apa aja yang bisa diterapi dengan akupuntur? Kalau berbicara soal penyakit sih, penyakit itu beraneka macam penyakit ya yang bisa ditangani dengan akupuntur. Melihat fungsi akupuntur ini sebagai terapi holistik dan komplementer, jadi terapi pelengkap. Bisa untuk terutama di kasus-kasus nyeri dan neurologi atau persarafan. Nah, akupuntur ini sangat membantu di sana. Dan yang ketiga adalah kardiovaskuler, misalnya ada hipertensi, hipotensi, stroke, dan lain-lain. Bisa juga untuk gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, dan reproduksi. Barangkali ada teman-teman yang susah memiliki buah hati itu, bisa datang ke sini untuk program melalui terapi akupuntur. Oh, akupuntur bisa juga dengan benar. ini ya, untuk kehamilan seperti itu Kak ya? Bisa. Jadi infertilitas namanya. Kesuburannya kurang, kita bisa tingkatkan hormon-hormon reproduksinya. Estrogen, progesteron, testosteron, itu kita tingkatkan. Iya. Nah, ada yang bertanya lagi nih. Dari Kak Yuni Restianti. Mau bertanya nih Kak, untuk pelayanan akupuntur berbayar apa gratis? Waduh. Ini nih pertanyaan ya karena kita masa pandemi ya mungkin susah ya. Jadi untuk saat ini mohon maaf kepada Kak Yuni yang bertanya, di UPTD Kestrat ini sebenarnya masih berbayar ya, belum terklaim BPJS. Akan tetapi tidak usah khawatir karena di sini kami berani jamin dengan harga seminimal mungkin yang menjangkau masyarakat menengah ke bawah, kita bisa menikmati layanan akupuntur dan kesehatan tradisional lainnya dengan harga yang cukup murah ya saya rasa ya. Karena di luar sana itu bisa sampai, mohon maaf saya sebut harganya 150, 200, 250. Sedangkan di sini di bawah 100.000 sudah mendapatkan beraneka ragam pelayanan kesehatan ya. Iya, di sini sangat terjangkau harganya ya untuk akupuntur tentunya. Ada lagi? Ada lagi, masih banyak ini pertanyaan. Dari Ide Komang Jovan Wedana, izin bertanya nih Kak, apa aja sih jenis akupuntur apa saja jenis layanan yang diberikan praktisi akupuntur? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya pertanyaannya ya. Mungkin yang tadi saya sebutkan akupuntur kesehatan, kebugaran, dan estetika. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya Kak Jovan ya. Dari Purniarte Nengah, selamat pagi Kak Purniarte, dimanapun berada. Izin bertanya, di Kestrat menyediakan pelayanan tidak? Mohon maaf. Iya. Di Kestrat menyediakan pelatihan atau tidak? Dan kalau misalnya mau ikut pelatihan akupuntur atau terapi, Ya dibaca saja. oh iya, kalau misalnya mau ikut pelatihan akupuntur atau terapi komplementer lainnya, Ya. Untuk pertanyaan ini kita simpan dulu ya. simpan dulu ya. Nanti akan saya jawab. Oh ini ada dari senior kami yang mencoba menjawab, yaitu dari Bapak Wayan Sukerye, yaitu menginformasikan bahwa pelatihan akupuntur ini diarahkan ke Bapelkes. Gitu. Jadi Bapelkes itu apa sih? Balai Pelatihan Kesehatan. UPTD Bapelkes itu bernaung juga di bawah Dinas Kesehatan Provinsi Bali tentunya. Nah, ada Ibu Kepala kita, Ibu Gong Sanawati. Om Swastiastu, Om Ibu. Swastiastu, Ibu. Sehat-sehat. Ibu. Beliau memberikan semangat pada kita, tetap semangat tim kreatif Kestrat. Semoga bisa mengedukasi masyarakat. Terima kasih Terima buat kasih, Bu. dukungannya. Bisa ada pertanyaan lagi ya? Ada yang bertanya? Kira-kira? Nah, ada nih Kak, lagi satu. Dari Selamat siang, saya mau bertanya, apakah manfaat terapi akupuntur? Manfaatnya tentunya sangat banyak untuk manfaat terapi akupuntur itu. Jadi dibagi dua ya.
secara umum itu sendiri akupuntur memiliki manfaat memberikan efek terapeutik atau efek terapi yang nantinya berperan dalam upaya promotif, preventif untuk penanggulangan keluhan atau sakit atau simptom gejala penyakit dan juga rehabilitatif serta paliatif. Kalau untuk manfaat khususnya itu ya ini bahasanya awam ya, yaitu untuk memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh, meningkatkan kebugaran, memperlancar peredaran darah, mengurangi rasa nyeri, dan juga mengurangi stres atau menenangkan pikiran. Wah, sangat banyak sekali manfaat. Banyak, dari masih banyak akupuntur. lagi, ya. Masih banyak lagi dari umum dan khusus. Oke, kami jeda terlebih dahulu, nanti akan lanjut lagi. Ikuti terus, tetap stay tune di live streaming Podcast Rat. Weh, telung jam yang mapayas kan nyambat beli nawa. Aduh, pusing beli lu. Didian beli nyemak kayak di kantor. Bangkiang sakit, entut sakit, jet sakit. Alasan gana. Swastiastu. Swastiastu. Pak Made jak Bu Nyoman. Nak tiang pun ingah marah pun wujudan Pak Made jak Bu Nyoman. Nah, jadi kene Pak Made, mai tiang je jadi ngatahan ke UPTD Kestrat. Napi nih ke OPTD Kestrat, Pak? Nah, pokoknya jak tiangnya jadi tutup kemo masalah loyo sing lah bayu jak tuntas. Yuk, lang, yuk, lang. UPTD Kestrat itu pusat kesehatan tradisional yang disediakan oleh pemerintah. Ada pelayanan pijat refleksi, akupuntur, ada masih pelayanan kesehatan olahraga. Misalnya senam, yoga, dan juga olahraga lainnya. Mari kita menjaga kesehatan dan kebugaran kita dengan melakukan aktivitas fisik yang teratur dan periksakan kesehatan dan kebugaran kita di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali. Pada hari Rabu, 15 Desember 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menerima kunjungan dari Badan Pengembang Institut Pertanian Bogor. Adapun agenda dari kunjungan tersebut adalah pertemuan dengan Kepala UPTD Kestrat dan UPTD Lapot Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam rangka benchmarking pengembangan dan pengolahan tanaman obat tradisional dan pelayanan kesehatan tradisional yang berada di Provinsi Bali. Rombongan diterima langsung oleh Imade Switra selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersama dengan Kepala UPTD Lapot dan UPTD Kestrat Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Kepala UPTD Lapot Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Niwayan Desi Aryani, menjabarkan tentang keberadaan UPTD Lapot dalam proses pengembangan dan pengolahan tanaman obat tradisional. Sementara, Kepala UPTD Kestrat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ana Agung Ayu Agung Chandrawati, menjabarkan tentang pelayanan kesehatan tradisional yang berada di UPTD Kestrat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Rombongan Institut Pertanian Bogor mengatakan, dalam upaya pelayanan kesehatan tradisional, ketersediaan tanaman dan obat tradisional dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif, dan bermutu, dengan harga yang terjangkau serta mudah diakses, UPTD Lapot dan UPTD Kestrat sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan. Usai pertemuan tersebut, rombongan Institut Pertanian Bogor juga mengunjungi fasilitas UPTD Kestrat yang berada di Jalan Cut Nyadin nomor 1 Renon Denpasar dan berlanjut ke tempat pengembangan dan pengolahan tanaman obat tradisional UPTD Lapot yang berada di Kabupaten Karangasem. Saya Dr. Mira dari Institut Pertanian Bogor.
senang sekali berkunjung ke Kestrat, UPTD Kestrat ini, dan saya pikir ini sangat penting untuk dikembangkan ya, sangat spesial karena Indonesia kaya sekali dengan herbal, di mana ini sangat berpotensi untuk menyehatkan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi contoh ya, di mana herbal ini bisa dikembangkan dan lalu ada kerjasama dengan antara perguruan tinggi, dengan puskesmas, dengan dinkes dan semua pihak terkait. Tidak hanya dari segi keilmuan, tapi juga untuk pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Sukses terus, keren. Nah, dan mohon maaf sebelumnya, pada saat jeda iklan tadi ada kesalahan teknis. Nah, untuk komen-komen, bisa komen di akun Facebook UPTD Kestrat ya, teman-teman semua pemirsa di rumah. Nah, saya akan membacakan lagi komentar-komentar yang udah ada di akun Facebook. Tapi sebelum itu kami menginformasikan atau meluruskan tadi informasi dari kami, yaitu mengenai Bapelkes ya. Pelatihan. Pelatihan ya, pelatihan akupuntur. Tadi ada yang bertanya di mana apakah bisa Kestrat untuk melakukan pelatihan akupuntur gitu. Mohon maaf sebelumnya, secara fungsi di UPTD Kestrat ini ada hanya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, bukan untuk melakukan pelatihan. Jadi untuk pelatihan itu sendiri berpusat di Bapelkes. Jadi itu juga merupakan bagian dari Dinas Kesehatan Provinsi yang fungsinya untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ada atau tidaknya pelatihan akupuntur bisa mencari informasi ke Bapelkes atau datang dan menanyakan sendiri ke Bapelkes. Benar sekali, Pak Panji. Nah, sekarang lanjut lagi ya ke kolom komentar di akun Facebooknya UPTD Kestrat. Dari Davantari Sasmita Putri. Selamat pagi, selamat pagi. Ingin bertanya nih Kak, kiranya apa saja indikasi untuk melakukan akupuntur? Bisa dijawab Kak Panji dari Kak Davantari Sasmita Putri. Indikasi. Iya, indikasinya. Jadi bagus sekali pertanyaan dari Kak Davantari, di mana akupuntur ini juga merupakan suatu terapi yang memiliki indikasi dan kontraindikasi. Nah, apa sih indikasi itu? Indikasi itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan atau kapan sih akupuntur itu boleh dilakukan kepada seseorang. Jadi indikasi akupuntur ini seperti yang saya sebutkan tadi, menyambung ke penjelasan saya tadi, yaitu apabila seseorang mengalami sakit, itu boleh diakupuntur. Kemudian orang dengan keadaan sadar penuh ya, sadar penuh tentunya sehat. Kemudian memiliki gangguan tertentu dan tidak dalam keadaan mungkin kontraindikasinya ya. Misalnya dia demam tinggi atau memiliki luka, tidak boleh ditusukkan di bagian luka, memiliki memar-memar atau terjadi peradangan di suatu bagian tubuh, itu tidak boleh ditusukkan jarum akupuntur. Kemudian sedang hamil ini Kak. Jadi kalau sedang hamil itu memiliki resiko, terutama di trimester pertama terhadap kehamilannya. Ya, itu kontraindikasinya. Jadi yang boleh dilakukan akupuntur adalah kondisi-kondisi di mana memiliki gangguan kesehatan, akan tetapi tidak membawa kondisi seperti kontraindikasi tadi. Gitu. Ya, saya kembali lagi ke kolom komentar. Ada Pak Nyoman Arya Nyoman. Semoga UPTD Kestrat tetap jaya selalu dan ingat selalu promkesnya ya. Sukses. Mantap. Terima kasih Pak Arya Nyoman. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah berkomentar di sini dari tadi. Dari ada Pak Anok, So Healing Bali, ada Eka Parwata, ada Adin Jacinda, ada Fikal Arbel. Oh, itu Adin itu orang Indonesia atau orang luar negeri ya? Iya, namanya Adin bagus sekali. Jacinda, bagus banget. Made Dwi Kartina, ada Aditya, ada Adi, Gede Adi, Ratnaya, Nyoman Marini, ada Nimade Sudiatni, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Sobat Kestrat,
sahabat sehat. Ada juga yang bertanya nih dari Pak Made, Teh Om Swastiastu. Yang mau bertanya tentang pelayanan boleh nggak? Boleh banget Pak. Apalagi datang ke UPTD Kesrat boleh banget. Kita beralamat di Jalan Cuknyakdin nomor 1 Rano Denpasar. Pelayanannya itu banyak sekali ya kalau disebutkan satu persatu ya. Tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kalau mau mengulang rasanya tidak masalah ya. Iya, boleh Coba Ibu banget. Moni, saya nanti bantu deh kalau capek misalnya ngomong gitu. Iya, boleh. Kita di sini ada 2 layanan, yaitu layanan kesehatan tradisional dan layanan kesehatan olahraga. Iya. Di layanan kesehatan tradisional ada sehat pakai air, ada spa itu. Ya, spa itu kan juga banyak bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya. Ada body massage, Yang ada scrubnya, yang ada Iya. steamnya, steam, ada hot stone stone-nya, juga. nih. Kemudian ada yang estetikanya ya dari Iya. spa itu juga ada kayak cream bath seperti itu, manicure, pedicure, wah lengkap sekali pokoknya. Percantikan nih. kuku kaki, kuku tangan bisa banget di sini. Kemudian lanjut layanannya tadi. Ada akupuntur juga tentunya. Akupuntur ada 3 ya Pak Panji. Ada Ya, estetika, kebugaran, dan kesehatan. Nah juga ada akupresur dan pijat refleksi. Ada yang ringan, ada yang sedang. Di pelayanan estetika juga, ada yang baru nih, totok wajah. Oh iya, Iya. baru-baru ini ya Iya. ditambahkan ya, iya totok wajah. Totok wajah. Kemudian di pelayanan kesehatan olahraga ada apa aja Moni? Ada fitness, ada yoga, ada pengecekan kebugaran dan Oh. konsultasi. Nah untuk yoga bisa banget datang juga ke sini. Jadwalnya? Jadwalnya pada hari Selasa dan Jumat. Untuk Selasa pukul 4 sore, untuk Jumat bisa setengah 8 pagi. Iya. Ya, tunggu apa lagi untuk masyarakat semua, Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang memiliki gangguan kesehatan atau ingin menikmati layanan kesehatan tradisional dari UPTD Kesrat, langsung saja melakukan reservasi melalui Speed ID atau langsung datang kemari. Mari kita tingkatkan imunitas kita, kebugaran kita, sehingga kita tetap sehat, bugar, dan produktif. Iya. Nah, ternyata di kolom komentar ada yang bertanya lagi nih Kak, Iya. dari Kartika Pratiwi. Iya. Baik, perkenalkan saya Kadek Kartika Pratiwi dari ITKES Bali. Wah, ITKES Bali. Kemarin ada dari sini ya, ITKES juga ya, sedang Iya, praktek dari klinik di sini ya. Klinik, iya. Nah, izin bertanya nih Kak, siapa saja yang bisa mendapat layanan akupuntur? Nah, itu dulu. Siapa saja yang bisa mendapatkan Layanan akupuntur. Saya rasa sih seluruh aspek masyarakat bisa ya, dari ya mungkin umurnya karena anak kecil mungkin masih Takut ya sama jarum. dengan jarum dan tidak bisa diam tentunya, mungkin diberi batasan dari umur 12 tahun ya. 12 tahun sampai dengan seterusnya itu boleh untuk melakukan layanan akupuntur. Nah, Kartika juga bertanya nih, apakah sudah ada layanan yang ditanggung PJS atau dan alamatnya itu di mana? Nah, untuk pelayanan kami masih berbayar. Iya, berbayar tentunya, tapi dengan harga yang sangat ekonomis ya tentunya ya, karena ini milik Dinas Kesehatan Provinsi, jadi kami tidak menggunakan tarif yang terlalu tinggi ya, masih terjangkau lah untuk masyarakat menengah dan ke bawah. Nah, tidak henti-hentinya kami menginformasikan untuk alamat. UPTD Kesrat ini beralamat di Jalan Cuknyakdin nomor 1 Rano Denpasar. Tepatnya itu di sebelah utara gedung BPJS dan di sebelah timurnya gedung Nari Geraha. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Kartika Pratiwi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan Kita selanjutnya lanjut ya. ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Omang Dharma. Ya. Om Swastiastu, Bapak Ibu izin bertanya. Apakah gymnya berbayar atau tidak nggih? Ya, silakan dari Kak. Untuk gym atau fitnessnya itu masih gratis, jadi siapapun boleh datang ke sini, masyarakat umum, untuk melakukan Latihan gym. di sini. Ada gini ya, boleh ibu-ibu atau bapak-bapak bebas, tidak ada ketentuan yang mengharuskan laki-laki saja atau perempuan saja. Jadi semua bebas ke sini, sudah ada instruktur gymnya sendiri. Ya. Dan dibukanya sampai jam berapa? Apakah instrukturnya atau ada atau tidak? Oh, bukanya itu dari Senin sampai Sabtu
sama jam 7.30 sampai jam 14.30 ya. 14.30. Minggu juga sudah mulai buka mulai Iya. 1 Desember kemarin. Dan untuk instrukturnya tentunya ada Kak. Komang Darmangi. Ada. Banyak yang bergabung Wah, lagi banyak ya. yang bergabung lagi dan ada yang terima kasih sudah like live streaming ini Dari teman-teman. siapa? Oh, dari Help Like. Iya, Ya. terima kasih. Kalau ingin bertanya kembali bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan dijawab sama Kak Panji atau sama saya juga boleh. Ayo teman-teman yang lebih mengenal akupuntur ya. Iya. Untuk podcast hari ini kan kita Bahas lebih akupuntur. mengenalkan akupuntur ya topiknya. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungin akun sosial media kami di Facebook tentunya di UPTD Kestrat Prof Bali, di IG juga ada uptd.kestrat.prof.bali dan tentunya di akun YouTube UPTD Kestrat. Ya, mungkin saya karena belum ada pertanyaan lagi ya, saya ingin jelaskan itu bagaimana mekanisme kerja akupuntur di dalam tubuh saat jarum ditusukkan ke titik-titik akupuntur. Ya. Untuk sebagai informasi kepada masyarakat bahwa akupuntur ini bekerja melalui perangsangan pada titik akupuntur yang menyebabkan terjadinya efek fisiologis di dalam tubuh untuk mengaktifkan sinyal spesifik dan mempengaruhi fungsi dari sel di dalam sistem saraf, hormon, peredaran darah, imunitas, endokrin, dan sebagainya, sehingga dapat mempengaruhi kondisi fisiologis tubuh untuk seimbang dan sehat kembali. Terdapat 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi lokal, di mana di reaksi lokal ini dapat merangsang neuron sensori, memperbaiki mikrosirkulasi, terutama vasodilatasi kapiler dan arteriol, sehingga memberikan efek relaksasi pada otot-otot yang spastik atau kaku dan meredakan nyeri di sekitar titik penusukan. Selanjutnya yaitu reaksi general atau reaksi umum, yaitu merangsang neurotransmitter yang ada di otak. Yang pertama itu ada pelepasan beta endorfin yang fungsinya sebagai penghilang rasa sakit alami di tubuh. Hormon ini sangat baik. Dan serotonin memberi efek penenang dan relaksasi pada tubuh, dan banyak lagi reaksi-reaksi lainnya. Nah, ada pertanyaan lagi satu nih Kak, dari Davantari Sasmita Putri. Kak Davantari lagi ya. Kak Davantari lagi bertanya nih. Om Swastiastu, izin bertanya. Kiranya apakah akupuntur itu menimbulkan ketagihan? Gimana? Bisa dijawab Kak? Menurut pengalaman praktik saya ya, untuk akupuntur itu sebenarnya tidak menimbulkan efek adiktif atau kecanduan atau ketagihan yang disebutkan oleh Kak Tari tadi. Davantari. Akupuntur itu adalah suatu pelayanan yang minimal efek samping. Bahkan kalau untuk ketagihan sendiri sih tidak, tapi untuk kesadaran melakukan akupuntur saya rasa masyarakat mulai sadar ya. Untuk meminimalisir efek obat-obatan kimia dan beralih ke terapi atau alternatif lain yang lebih alami seperti itu. Ya, kami ucapkan kepada pemirsa semua terima kasih sudah menonton dan men-share live streaming kami ini. Ya, sebelum kami akhiri mungkin kita sebutkan yang sudah berpartisipasi dalam acara podcast seri 1 ini. Kita bacakan ulang dari atas. Terima kasih kepada Bapak Mane Ebit Azza, Anak Soul Healing Bali, Eka Parwata, Ibu Adenya Cinda, Bapak Fikal, Ibu Made Dwi Kartina, Bapak Aditya, Bapak Gede, Ibu Nyoman Marini, kemudian Ibu Nimade Sudiati, Bapak Made Helap, juga terima kasih semuanya. Ada Ibu Nimade Widyastuti, katanya mantap, maju terus UPTD Kestrat Provinsi Bali. Terima kasih Ibu Nimade Widyastuti. Ada Bapak Teddy Indrawan, terima kasih sudah menonton. Bapak Puniarta Nengah juga terima kasih sudah menonton. Ibu Ririn, kemudian Ibu Yuni, dan masih banyak lagi ya, tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Semoga informasi pada podcast Strat seri 1 ini bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya memberi informasi yang dapat meningkatkan derajat kesehatan dari seluruh elemen masyarakat Bali tentunya. Oh ya, sebelum kita akhiri ada pertanyaan lagi dari Bapak Komang Dharma. Oh masih ada? Iya, Saya masih kira ada sudah lagi selesai ya. sekali. Oke. Om Swastiastu, Ibu Bapak, izin bertanya lagi, apakah akupuntur bisa untuk meningkatkan antibodi karena di musim pandemi perlu untuk menjaga antibodi tubuh? Ya, seperti manfaat akupuntur yang sudah dibacakan tadi ya, sudah saya sampaikan. Jadi akupuntur itu sangat-sangat bisa untuk meningkatkan antibodi. Antibodi itu apa? Antibodi adalah sistem imun yang ada di tubuh kita atau sering disebut dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, akupuntur itu seperti contohnya ini. Ya, saya sebutkan salah satu titik akupuntur yang sering saya pakai yaitu ada ST36 atau namanya Cusanli. Bahasa Cinanya keren ya, Wih, Cusanli. keren sekali. Ya. Ketika titik itu ditusuk, akan memberikan reaksi perangsangan kepada NK cell. Apa itu NK cell? NK cell itu adalah natural killer. Jadi natural killer itu adalah yang berada di sel T. Sel T itu adalah antibodi kita. Di mana saat itu ditusukkan akan mengaktifkan dari sel T itu sendiri. Kemudian menuju ke lokasi yang misalnya kita demam, kita flu, atau kita terserang penyakit infeksius seperti pandemi COVID ini. Nah, di sanalah fungsi dari sel T ini melawan dari si virus. Jadi bagaimana dia melawan infeksi dari virus itu sehingga bisa sehat kembali gitu. Wah, terima kasih banyak. Pertanyaan dari Pak Komang Dharma. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya kami akan membalasnya melalui offline setelah live streaming ini. Nah, jika ada yang bertanya lagi bisa banget. Apakah masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Ya. Mungkin masih ada 7 menit terakhir ya. Masih bisa bertanya di kolom komentar untuk Ayo biar semakin teman-teman seru, yang- teman-teman yang sekiranya mendengar atau menyaksikan live streaming ini boleh untuk aktif bertanya. Kami sangat senang dan berbaik hati Iya. untuk menjawabnya. Iya, dengan senang hati kami akan jawab. Tidak lupa juga kami sampaikan bahwa ini adalah podcast perdana, jadi masih sangat banyak sekali kekurangan yang kami lakukan, entah itu dari teknis ataupun dari pemaparan dari saya ataupun kesalahan-kesalahan yang sekiranya tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf. Untuk itu kami minta saran-saran yang membangun di kolom komentar ataupun dari sosial media kami, saran-saran positif tentunya yang nantinya berguna untuk kemajuan podcast Strat ini. Ke depannya. Karena podcast Strat ini adalah suatu gebrakan dari kami agar masyarakat bisa hidup lebih sehat. Dan nantikan juga podcast Strat seri-seri selanjutnya dari kami tentunya. Mungkin kita rencanakan setiap bulan sekali atau seminggu sekali. Tunggu saja nanti sesuai request dari teman-teman sekalian. Oh, ini ada yang bertanya lagi, Kak. Dari siapa? Dari Ibu Yuni lagi. Dalam situasi pandemi seperti ini, apakah aman mendapatkan layanan akupuntur di sana? Tentunya sangat aman ya Ibu Yuni yang menyaksikan di rumah, karena kami ini saat melakukan pelayanan sudah terstandar dengan APD yang lengkap seperti itu. Saat masuk pertama sudah diukur suhunya terlebih dahulu, melakukan cuci tangan atau dengan hand sanitizer. Kemudian sebelum masuk ke ruangan sudah ada sandal khusus ya, sandal khusus yang harus diganti dari klien saat masuk. Dan terapis-terapisnya sendiri, entah itu terapis spa, terapis akupuntur, itu sudah menggunakan APD yang sangat lengkap. Iya, pakai cap, pakai masker, pakai hand scoon namanya atau glove. Itu gunanya agar tidak langsung bersentuhan dengan si pasien. Jadi sangat aman, jangan khawatir, silahkan datang saja ke UPTD. Nah, ini Kak Kartika
Pratiwi bertanya lagi nih Kak. Apakah menurut Kakak ada efek samping dari akupuntur tersebut? Dan apakah kontraindikasi dan indikasi dari akupuntur tersebut? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Kartika Pratiwi. Efek sampingnya ya, akupuntur ini minimalis sekali efek sampingnya. Karena apa? Karena tidak ada obat atau bahan-bahan kimia sama sekali yang dimasukkan ke dalam tubuh. Akupuntur murni untuk merangsang titik-titik akupuntur sehingga terjadi reaksi-reaksi sedemikian rupa yang dapat meregulasi fungsi internal tubuh. Jadi mungkin efek sampingnya itu adalah rasa sakit saat ditusuk, dan itu juga tidak seperti disuntik karena jarumnya sangat tipis. Kemudian yang kedua adalah sensasi, kalau bahasa Balinya itu enak ngilu gitu. Iya. Jadi itu adalah reaksi akupuntur di mana itu sebenarnya sangat-sangat baik. Jadi tubuh itu merespon rangsangan yang ada dari jarum. Nah, ini juga saya sekalian jelaskan, bukan hanya jarum. Jadi untuk stimulasi itu sendiri, yang takut jarum bisa dengan penghangatan dari TDP atau thermal deep penetration, bisa penghangatan juga dari IR atau infrared, bisa juga dari ES atau elektrostimulator, bisa dari laser akupuntur, bisa juga dari penekanan mekanik, Kak. Oh, bisa. Iya. Jadi penekanan mekanik itu dinamakan akupressor gitu. Ada juga layanannya di UPTD Kestrat tentunya. Jadi sangat minimalis efek samping. Oke, terima kasih Kak Kartika Dan Pratiwi. tadi juga menyebutkan indikasi dan kontraindikasi ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk indikasinya dalam keadaan sehat ataupun sakit boleh melakukan akupuntur, akan tetapi tidak di kondisi yang demam tinggi, suhu 38 derajat Celcius atau di atas itu. Kemudian saat hamil karena sangat berpengaruh terhadap janinnya. Kemudian terutama di trimester awal ya. Kemudian saat terjadinya bengkak atau peradangan di daerah kulit tertentu dan terjadinya luka di daerah kulit tertentu, maka itu tidak boleh ditusukkan jarum akupuntur. Ya, terima kasih Kak Kartika Pratiwi, dan ini ada ucapan terima kasih dari Pak Komang Dharma. Terima kasih untuk tim UPTD Kestrat, tetap semangat dan sehat, bugar, produktif. Oke, sukses semua Bapak Komang Dharma. Semoga sehat selalu. Nah, Kak Davantari Sasmita, Ibu Davantari Sasmita bertanya lagi. Kiranya akupuntur aurikular itu apa ya? Aktif sekali ya Ibu Davantari ini ya. Kapan-kapan kita undang ke sini ya. Iya, bisa banget. Bisalah kita berbincang-bincang. Iya, Oke. aurikular akupuntur itu apa? Jadi aurikular akupuntur itu adalah salah satu mikro akupuntur namanya. Mikro akupuntur itu jenis pengembangan dari akupuntur klasik atau tradisional Chinese medicine, di mana itu titik-titiknya berada di aurikuler atau telinga. Iya. Jadi telinga itu digambarkan seperti janin yang terbalik ya. Jadi itu saat ditusukkan akan mempengaruhi saraf-saraf perifer yang ada di sekitar telinga. Seperti itu. Bisa menggunakan jarum akupuntur ukuran 0,5 cun atau paling kecil dan press needle. Terima kasih untuk semua yang berkomentar dan memberikan like-nya, jempolnya. Mungkin kita sudah cukupkan untuk podcast perdana kali ini. Terima kasih banyak untuk sudah memberikan komentar, like, dan menonton tayangan kami ini. Pertanyaan yang belum terjawab kami akan balas melalui offline setelah live streaming ini. Terima kasih dan selamat siang. Mengucapkan Om Santi 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 Om. Lo ke Bali. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali.
Dumugi serta tengah molihan kerahayuan semi sekalenis kale